Selamat datang para sahabat Satria Nusantara. Selamat berjumpa kembali. Kali ini kita akan membahas mengapa Arab sebelum Islam dituduh jahiliyah. Muhammad menyatakan bahwa masa sebelum Islam atau masa pra-Islam adalah zaman jahiliyah. Orang-orang Bani Quraisy di Mekah dianggap masyarakat yang tidak beradab atau bangsa yang hidup dalam zaman jahiliyah. Jahiliyah artinya hidup dalam kebodohan. Muhammad menganggap orang-orang Bani Quraisy di Mekah menyembah patung atau berhala. Di samping itu, zaman jahiliyah juga dituduh masa terjadinya kekejaman, peperangan, minum-minuman, foya-foya, dan merendahkan derajat wanita. Istilah jahiliyah disebutkan dalam Al-Quran dalam surat Al-Ahzab ayat 33. Artinya, dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Sekarang akan dijelaskan kenapa Muhammad menuduh orang-orang Bani Quraisy hidup pada zaman jahiliyah. Ensiklopedia Islam mengakui kakek Muhammad, Abdul Muthalib, dan pamannya Abu Thalib adalah keturunan pendeta atau tokoh agama atau pemimpin suku penjaga kuil Ka'bah yang memiliki 360 patung. Ka'bah dituduh oleh Muhammad sebagai tempat menyimpan dan memuja berhala. Dengan demikian, Muhammad secara tidak langsung menyatakan kakek dan paman yang merawat dan membesarkannya sebagai para pemimpin penyembah berhala. Padahal setelah ditinggal mati ayahnya Abdullah dan ibunya Aminah, maka kakek dan pamannya yang setia merawat dan membesarkan Muhammad. Paman Muhammad lainnya bernama Umar bin Hasam adalah seorang pemeluk Hindu yang taat dan pemuja dewa Siwa atau dewa bulan. Ia membuat puisi yang memuja dewa Siwa, yang puisinya bisa ditemukan dalam Syar-ul Uqul atau kata-kata berkesan yang merupakan prasasti peninggalan orang-orang Bani Quraisy. Umar bin Hasam mati di tangan pasukan Islam karena menolak menjadi mu'alaf. Pada masa Abu Thalib dan Umar bin Hasam, Ka'bah merupakan kuil Hindu yang memiliki 360 patung dewa-dewa dan dewi-dewi Hindu. 360 patung melambangkan mikrokosmos
dari alam semesta. Dinding Ka'bah penuh dengan plakat emas yang tak terhitung, yang merupakan monumen bagi para pemenang kompetisi puisi di antara orang-orang Bani Quraisy yang disebut Okaj Fair. Di dalam Ka'bah menyimpan emas, perak, permata yang banyak sekali. Sebelum Muhammad lahir, maka peradaban Hindu berkembang sangat pesat di Jazirah Arab. Orang-orang Bani Quraisy adalah orang-orang yang suka berpuisi, mengagungkan sastra, dan mengekspresikan diri mereka dengan bermain musik. Setiap rumah orang-orang Bani Quraisy memiliki patung-patung untuk memuja dan menghormati leluhurnya. Karena bagi orang-orang Bani Quraisy, patung adalah seni keindahan sekaligus mengenang dan menghormati leluhur mereka sendiri. Kuil Ka'bah sebelum kelahiran Muhammad adalah ajang kompetisi penulisan karya sastra dan puisi yang memuja kehebatan para leluhur Bani Quraisy. Orang-orang Bani Quraisy menjadikan Ka'bah sebagai tempat mengekspresikan jati diri mereka, budaya, dan peradaban mereka. Orang-orang Bani Quraisy menulis puisi dan sastra yang bertema keberanian dalam pertempuran, kesabaran dalam penderitaan, kesetiaan dan ketaatan, serta kemurahan hati pada yang miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Orang-orang Bani Quraisy begitu membanggakan toleransi dalam kehidupan beragama. Mereka menghormati orang-orang lain yang berbeda agama, namun sebagian besar tetap yakin dengan ajaran mereka sendiri. Posisi wanita diberikan kesetaraan dan dihormati di tengah-tengah masyarakat. Sebagian para perempuan Bani Quraisy menjadikan Dewi Durga sebagai dewi tertinggi yang dihormati dan dipuja karena leluhur mereka adalah pemeluk Hindu dari India. Wanita bisa menikah dengan pria yang dipilihnya secara bebas. Emansipasi dijunjung tinggi dalam kehidupan masyarakat yang hidup di Mekah pada saat itu. Wanita bebas memilih profesi seperti menjadi pengusaha, pemusik, sastrawan, penulis puisi, bahkan menjadi kesatria atau panglima perang. Khadijah adalah contoh wanita pengusaha yang sukses dan ia bisa memilih Muhammad secara bebas sebagai suaminya. Selain itu, ada Hindun binti Utbah adalah seorang panglima perang Bani Quraisy. Ia adalah istri pemimpin Bani Quraisy, yakni Abu Sofyan. Abu Sofyan adalah kepala suku Bani Abdu Syam yang merupakan salah satu cabang Bani Quraisy. Perempuan yang lain bernama Asma binti Marwan. Ia berasal dari Bani Quraisy dan tinggal di Madinah. Asma adalah seorang pujangga dan penulis puisi terkenal. Melalui puisinya, Asma secara terang benderang berani mengkritik dan mengejek para pemimpin suku dan warga Madinah yang menjadi mu'alaf. Dalam syair-syair puisinya, ia mencemooh warga Madinah karena mengangkat Muhammad sebagai pemimpin, padahal Muhammad bukan orang Madinah. Lalu
Karena nggak tahan atas kritik dan cemoohan tersebut, Muhammad memerintahkan pengikutnya membunuh Asma binti Marwan. Peristiwa ini dicatat oleh penulis Islam, yakni Ibnu Ishaq dan Ibnu Sa'ad. Orang-orang Bani Quraisy juga menghargai kesenian dan musik. Mereka menggunakan musik untuk mewariskan tradisi tutur turun-temurun dari leluhur. Musik dan seni sebagai cara orang-orang Bani Quraisy berekspresi. Namun setelah Muhammad dan pengikutnya, orang-orang Muslim menguasai Ka'bah, maka penggunaan musik dilarang. Pertunjukan seni tidak diizinkan. Dampaknya, tradisi tutur sejak zaman Aswatama terputus. Tradisi cerita tutur yang diiringi dengan pertunjukan musik menjadi punah. Masyarakat Mekah tercerabut dari akar leluhurnya sendiri. Sejarah melalui cerita tutur dari generasi ke generasi yang diwariskan dalam pertunjukan seni dan musik diberangus ketika Muhammad dan pengikutnya menguasai Mekah. Sebelum Muhammad dan pasukan Muslim menguasai Mekah, maka toleransi penduduk Mekah sangat tinggi. Di Mekah tidak hanya terdapat agama Hindu yang memuja, menghormati, dan menyembah Aswatama dan dewa-dewa Hindu. Agama-agama lain juga bebas berkembang di Mekah. Pada saat itu, agama Yahudi dan Nasrani yang merupakan bidat atau heresi dalam kekristenan, serta Zoroaster juga berkembang di Jazirah Arab. Istri pertama Muhammad, Khadijah, beragama Nasrani. Paman Khadijah, yakni Warakah bin Naufal, adalah seorang pendeta Nasrani. Perkawinan antara Muhammad dan Khadijah adalah perkawinan monogami yang diberkati oleh Warakah. Warakah adalah partner diskusi Muhammad dalam membahas hal-hal yang berkaitan dengan keagamaan dan ketuhanan. Melalui Warakah inilah Muhammad belajar agama Yahudi dan kekristenan sekte Nasrani. Di zaman yang diklaim sebagai zaman jahiliyah, Khadijah adalah wanita pengusaha yang sukses. Orang-orang Bani Quraisy yang dituduh penyembah berhala dan hidup zaman jahiliyah pada kenyataannya justru melahirkan banyak wanita hebat dan sukses yang disegani di masyarakat. Pada saat Muhammad dan pasukan Muslim mengambil alih Ka'bah dan menguasai Mekah, maka semua harta benda dan kekayaan dijarah. Semuanya dianggap sebagai barang rampasan atau ghanimah. Muhammad kemudian memerintahkan semua patung dan gambar berhala dihapus dan dihancurkan. Tetapi ketika didapatinya gambar Isa atau Yesus dan ibunya Maria, Muhammad meletakkan telapak tangannya di atas gambar itu dan berkata, "Hapuslah semua, kecuali yang ada di bawah tanganku." Kisah ini dicatat Al-Asrahi dalam kitab yang bernama
Akbar Makkah atau buku laporan tentang Mekah. Keluarga Al-Asraqi secara turun-temurun tinggal di Mekah selama ratusan tahun. Ia mencatat informasi tentang desain dan tata letak Ka'bah pra-Islam di Mekah setelah dibangun kembali usai kebakaran pada tahun 603 Masehi hingga dikuasai oleh Muhammad dan pasukan Muslim pada tahun 630 Masehi. Al-Asraqi mencatat dalam kuil Ka'bah terdapat banyak patung, termasuk patung Hubal, yakni dewa bulan yang paling dihormati di Mekah, dan sejumlah benda pagan lainnya. Patung-patung tersebut dihancurkan pada tahun 630 Masehi karena dianggap musyrik. Muhammad menyelamatkan sebuah lukisan Maria dan kanak-kanak Isa atau Yesus di dinding yang digantungkan di kuil Ka'bah. Namun, lukisan Yesus dan Maria tersebut dihancurkan pada masa kekuasaan Bani Umayyah pada tahun 683 Masehi. Setelah pasukan jihad yang dipimpin Muhammad berhasil menguasai Mekah, maka Muhammad mengambil kebijakan yang mendiskriminasi antara laki-laki dan perempuan. Pertama, hak wanita dipasung dan wanita menjadi manusia kelas 2. Kedudukan laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan. Para wanita harus rela dipoligami. Sebaliknya, perempuan dilarang melakukan poliandri atau memiliki lebih dari satu suami. Perempuan dilarang tampil sebagai pemimpin di berbagai lini kehidupan. Sementara dalam hak waris, laki-laki memiliki hak yang lebih besar atau 2 kali lipat dibandingkan wanita. Kedua, kesenian dan musik sebagai cara mengekspresikan keindahan yang dilakukan oleh orang-orang Bani Quraisy dilarang. Ketiga, puisi dan sastra yang memuja dan mengagungkan leluhur Bani Quraisy dilarang berkembang. Keempat, patung-patung dan gambar-gambar di rumah-rumah orang-orang Bani Quraisy wajib dihancurkan karena dianggap sebagai penyembahan berhala serta dipandang melakukan tindakan musyrik dan syirik. Orang-orang Bani Quraisy yang menjadi mu'alaf dilarang keras menyekutukan Allah. Di Ka'bah, Muhammad dan pengikutnya menyisakan satu patung berupa batu hitam meteor Hajar Aswad yang menjadi simbol pemersatu seluruh orang-orang Bani Quraisy. Karena Hajar Aswad atau Guru Aswatama adalah kawitan atau leluhur yang paling dihormati orang-orang Bani Quraisy di Mekah. Kelima, kebebasan beragama yang sebelumnya dijunjung tinggi oleh orang-orang Bani Quraisy digantikan dengan menerima Islam sebagai satu-satunya agama penyempurna yang diridhoi oleh Allah. Semua orang-orang Bani Quraisy memeluk Islam, mempercayai Allah dan Rasul-Nya supaya selamat dunia dan akhirat. Gimana sahabat Satria Nusantara? Kalau sekarang disuruh memilih, lebih enak hidup di zaman jahiliyah atau hidup di zaman satu-satunya agama penyempurna yang diridhoi oleh Allah? Piye kabare? Isih penak jamanku to?
Jangan lupa untuk like, memberikan komentar, men-share, dan men-subscribe channel ini. Anda juga dapat memberikan masukan, saran, dan usulan untuk pembahasan video-video selanjutnya. Sampai jumpa dengan video-video berikutnya. Salam dari admin Satria Nusantara.